Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas lanjutan soal pemantapan UTBK Mapel Biologi. Nah, kemarin kita sudah membahas dari nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya kita akan membahas dari nomor 6 sampai nomor 10. Kita mulai ke nomor 6 ya. Di nomor 6 dikatakan pada soal bahwa perhatikan gambar berikut. Nah, jika kita lihat di sini, ini merupakan gambar apa sih? Oke, di sini adalah gambar nefron. Nefron yang ada di ginjal. Kemudian ditanyakan bahwa bagian ginjal yang bila mengalami disfungsional akan menyebabkan kronis ginjal adalah, nah berarti di sini kata kuncinya itu disfungsional dan menyebabkan kronis ginjal. Disfungsional artinya nefron yang ada di ginjal itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita tahu atau kita ingat kembali pada materi sistem ekskresi, itu kan merupakan sekumpulan organ yang berperan dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme itu bisa berupa urin, keringat, kemudian getah empedu, dan CO2 serta uap air atau H2O. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti ini kan ginjal. Ginjal itu fungsinya untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa urin. Nah, pada proses ekskresi di ginjal itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada filtrasi yang terjadi di glomerulus yang ditunjukkan di nomor 1. Kemudian yang kedua ada tubulus contortus proximal atau di situ terjadi proses reabsorpsi. Nah, proses reabsorpsi itu terjadi di nomor 3 atau di tubulus contortus proximal, yaitu di sini. Nah, kemudian setelah itu hasilnya berupa urin sekunder. Nah, urin sekunder itu nanti akan diproses kembali pada tahapan yang ketiga, yaitu augmentasi yang terjadi di nomor 4. Nomor 4 ini apa sih? Nomor 4 ini adalah TKP. Nomor 4 ini adalah TKD. Jadi saya ulangi bahwa proses pembentukan urin di ginjal untuk mensekresikannya itu terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama itu terjadi filtrasi di glomerulus atau penyaringan. Kemudian tahapan kedua yaitu reabsorpsi. Re berarti kembali, absorpsi berarti diserap, berarti penyerapan kembali. Nah, penyerapan kembali itu terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal. Kemudian hasilnya itu nanti akan melakukan augmentasi. Augmentasi itu terjadi di TKD atau tubulus contortus distal. Nah, kalau di soal ditanyakan disfungsional berarti kegagalan suatu nefron dalam menjalankan fungsinya. Kita tahu bahwa urin itu sebenarnya disekresikannya dalam bentuk apa sih awalnya? Jadi awalnya itu berupa darah. Nah, darah itu nanti akan masuk ke sini. Nah, ini merupakan pembuluh darah. Ini adalah arteri aferen. Masuk nih darah ke sini. Kemudian darah itu akan mengalami penyaringan. Penyaringannya di mana? Di tahap filtrasi, yaitu di glomerulus. Nah, kalau misalkan nefron itu sudah mengalami disfungsional, berarti di tahapan awalnya sudah tidak berfungsi, maka proses selanjutnya itu juga akan gagal. Nah, berarti di sini yang mengalami disfungsional itu pada organ apa? Ya, jadi pada organ glomerulus, yaitu penyaringan darahnya itu tidak berfungsi dengan sempurna. Jadi, glomerulusnya ini tidak bekerja dengan baik seperti itu ya. Berarti jawaban di sini adalah yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada soal nomor 7 dikatakan bahwa pernyataan yang benar untuk membandingkan respirasi dan fotosintesis adalah, nah kalau kita ingat kembali, ini kan berkaitan tentang materi sistem respirasi dan proses fotosintesis. Nah, kalau kita ingat bahwa respirasi itu kan mengeluarkan apa? Oke, mengeluarkan CO2 plus H2O atau uap air.
Sedangkan fotosintesis itu menghasilkan apa? Oke, fotosintesis itu bisa menghasilkan energi berupa ATP, NADPH, dan oksigen. Nah, kalau di sini ATP dan NADPH ini merupakan hasil yang utama. Sedangkan oksigen ini merupakan hasil samping. Nah, hasil samping ini akan dikeluarkan ke lingkungan. Berarti di sini proses respirasi dan fotosintesis itu berkaitan. Kenapa? Karena respirasi itu kan kita bertukar nih antara CO2 dengan oksigen. Nah, berarti oksigennya ini diperoleh dari hasil fotosintesis. Sedangkan respirasi ini membutuhkan oksigen. Nah, hasil dari respirasi itu adalah CO2 dan H2O. O2 di sini adalah hasil samping dari fotosintesis. Berarti jika kita kembali ke soal ini, yang mana kira-kira jawaban yang benar? Oke, berarti jawaban yang benar itu adalah yang E. Oksigen itu merupakan hasil samping fotosintesis, tetapi bukan hasil samping respirasi. Karena kita tahu bahwa hasil samping respirasi adalah CO2 dan uap air atau CO2 plus H2O. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Pada soal nomor 8 itu dikatakan bahwa hasil transkripsi rantai DNA dari ujung 5 aksen ke 3 aksen itu adalah ACG, CCG, TTC, CTA. Nah, kita harus menentukan apa sih sebenarnya hasil transkripsi. Nah, kalau kita ingat, transkripsi itu menghasilkan apa sih? Oke, transkripsi itu nantinya akan menghasilkan yang namanya mRNA. Nah, kalau di soal itu diketahui bahwa ada rantai DNA seperti yang ada di soal, dari ujung 5 aksen itu ada ACG, CCG, TTC, CTA. Berarti ini harus ditranskripsikan. Berarti kalau ditranskripsikan A pasangannya dengan T, C pasangannya dengan G, G pasangannya dengan C pasangannya G, C, T pasangannya A, G, kemudian C pasangannya G, T pasangan A, dan A pasangan T. Nah, kita ingat kembali bahwa dalam mRNA itu tidak memiliki yang namanya timin. Jadi timinnya itu diganti apa? Diganti urasil. Nah, berarti di sini kan kita udah ketemu rantai kayak gini nih, tapi masih ada timinnya. Berarti kita ganti T pasangannya. Berarti kita tinggal ganti nih. Berarti ini T itu diganti. Berarti tinggal ganti T menjadi U, G tetap G, kemudian C, G, C, kemudian A, G, A, U. Nah, kalau hasil transkripsi dari ujung 5 aksen ke 3 aksen, maka mRNA-nya itu dari ujung 3 aksen ke ujung 5 aksen. Seperti itu ya. Berarti jawaban yang tepat itu yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pada soal nomor 9 dikatakan bahwa lapisan pada mata yang tidak tembus cahaya adalah. Nah, kalau kita lihat di sini, soal ini kan meminta kita untuk mengetahui satu persatu dari bagian mata. Berarti kita harus identifikasi nih satu-satu. Jadi di sini teman-teman harus paham betul terkait bagian-bagian dari mata kita. Kita bahas dari yang pertama. Koroid. Nah, koroid ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi koroid itu merupakan bagian mata yang mensuplai oksigen.
mensuplai oksigen dan nutrisi bagi bagian mata kita yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah sklera. Nah, sklera itu apa sih? Sklera itu merupakan bagian dari mata yang tidak tembus cahaya, teman-teman. Selain itu, fungsi sklera itu juga untuk melindungi mata dan mempertahankan bentuk dari mata kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah retina. Apa sih sebenarnya retina itu? Jadi retina itu merupakan suatu lapisan yang tipis di mata kita yang peka terhadap cahaya. Nah, kalau dia peka terhadap cahaya, otomatis fungsinya itu untuk menangkap bayangan benda, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kornea. Nah, apa sih sebenarnya kornea itu? Jadi kornea itu merupakan tempat masuknya cahaya pertama kali. Jadi pada saat kita kena sinar matahari, maka cahaya yang diterima itu akan masuk pertama kali lewat kornea. Berarti kornea tadi apa? Tempat masuk cahaya yang pertama, atau lapisan pertama yang menerima cahaya. Kemudian yang kelima itu adalah bagian iris. Nah, iris itu merupakan bagian dari mata yang memberikan warna. Jadi iris itu yang memberikan warna mata. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka jika kita kembali ke soal ini, lapisan pada mata yang tidak tembus cahaya adalah, jadi keempat lapisan, koroid, retina, kornea, dan iris itu bisa ditembus cahaya. Sedangkan sklera itu lapisan yang tidak bisa ditembus cahaya. Fungsinya tadi untuk melindungi mata. Jadi jawaban yang benar itu yang B. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Peran Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogurt adalah, nah kalau kita ingat kembali, kita pernah membeli yang namanya yogurt. Nah, yogurt itu rasanya apa sih? Oke, jadi yogurt itu memiliki rasa yang asam atau masam boleh. Nah, bagaimana cara rasa asam ini muncul? Jadi, yogurt ini kan salah satu bentuk atau produk dari bioteknologi konvensional, di mana dia memanfaatkan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang digunakan salah satunya itu adalah Lactobacillus bulgaricus. Nah, Lactobacillus bulgaricus itu nanti akan mengubah, jadi dia ini dibantu oleh rasa asam itu dibantu oleh Lactobacillus bulgaricus. Nah, fungsi Lactobacillus bulgaricus itu apa sih? Jadi fungsi Lactobacillus bulgaricus itu adalah mengubah laktosa yang ada di susu menjadi asam laktat. Nah, kalau di sini ada kata-kata asam, berarti dia memunculkan rasa yang asam. Nah, berarti rasa asam yang ditimbulkan pada produk yogurt itu karena adanya aktivitas Lactobacillus bulgaricus sebagai suatu mikroorganisme yang berperan dalam memfermentasikan susu. Nah, berarti di sini jawabannya itu yang B, mengubah laktosa menjadi asam laktat. Seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan materi biologi pemantapan UTBK cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.